Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan serta dalam lindungannya. Di sini saya akan mempresentasikan agen-agen sosialisasi pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oleh saya, Sulisdiani Winarsi, NPM 211038622000029. Oleh dosen pengampu, Bapak Sony Junaidi, MPD. Kita sering mendengar kata sosialisasi nih. Saya habis sosialisasi di sana, saya habis sosialisasi di sini, atau saya habis sosialisasi di tempat lain. Apa sih sosialisasi itu? Menurut pakar nih, sosialisasi menurut James W. Van der Ziden, sosialisasi yaitu proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Yang kedua, menurut David Gaslin, yaitu proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Yang ketiga, yaitu sosialisasi menurut Paul B. Harton, suatu proses di mana seorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Jadi dia mengamati nih norma-norma apa yang ada di lingkungannya sehingga dia beradaptasi membentuk kepribadian dia. Agen-agen sosialisasi. Apa sih agen-agen sosialisasi? Ya, agen-agen sosialisasi yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi itu sendiri. Ada 7 agen sosialisasi, yaitu yang pertama adalah keluarga, kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah kelompok taman sebaya, keempat adalah media massa, kelima agama, keenam tempat tinggal, ketujuh tempat kerja. Keluarga, kita bahas keluarga nih. Keluarga merupakan agen sosial primer atau pertama bagi anak. Keluarga merupakan peletak dasar kepribadian seorang anak karena melalui keluarga anak dapat mengenal dunianya dan pola pergaulan sehari-hari. Jadi sebelum anak ke dunia luar, dia tahu orang lain selain dirinya dia, yaitu keluarganya. Pertama ibu, ayah, yang punya kakak, yang punya tante, om, atau paman, bibi, atau kakek dan nenek. Keluarga itu membentuk kepribadian si anak ini. Si anak ini dibentuk kepribadiannya pertama oleh keluarga karena anak lahir itu seperti kertas putih gitu. Dia tidak tahu apa-apa dan yang membuat coretan-coretan itu adalah keluarga. Akan dibentuk seperti apa sih karakter anak ini ya dari keluarga. Jadi akan beda halnya keluarga yang dari tentara dan keluarga yang jadi guru atau dari petani atau nelayan gitu. Karena pola asuh, pola didik, penanaman budi pekerti juga atau itu juga berbeda-beda gitu. Pola asuh itu juga berbeda. Akan berbeda halnya kalau yang tentara, dia pasti akan tegas, disiplin, dan beginilah harus lebih sangat disiplin gitu. Akan beda halnya mungkin dengan nelayan yang dia tidak, bukan saya bilang tidak disiplin, tapi ya dengan biasa-biasa standar saja. Jadi tidak ada tidak ada push gitu, jadi tidak ada terlalu tekanan. Tapi kan beda kalau ayahnya seorang tentara sudah biasa dididik militer, itu akan berbeda. Dan juga akan berbeda lagi dengan guru, karena guru juga biasanya si anak kita pendekatan anak, apalagi kalau guru BK ya, itu kan pendekatannya secara psikologi banget gitu, diajak bicara, pendekatnya secara personal banget gitu, dari hati ke hati. Dia menyentuhnya secara psikis, itu jadi
pola asuh itu juga sangat penting karena untuk membentuk kepribadian si anak tersebut. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah dapat dikatakan sebagai lembaga sosialisasi karena di sekolah dilakukan suatu proses belajar mengajar, interaksi sosial antar sesama, penanaman nilai-nilai atau moral yang bisa diajarkan oleh guru, dan diberlakukannya peraturan untuk membentuk kepribadian siswa agar lebih disiplin. Pola ajar ini, pola didik ini yang secara formal oleh lembaga formal itu akan beda dengan apa yang kita dapatkan dari rumah. Karena yang tidak dapatkan di rumah itu kita dapatkan di sekolah gitu. Jadi akan lebih banyak mengenal berbagai macam karakter, terus juga berbagai macam ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu. Jadi kan di sekolah itu membuat anak lebih mengerti tentang pendidikan gitu. Pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA itu juga berbeda. Kalau anak SD ya dia juga sudah mulai bermain peran, contohnya seperti dokter kecil gitu. Nah, itu kan sudah diajarkan gitu. Jadi terus mulai diberi pemahaman, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Cuman belum ada untuk mengarah ke sana. Kalau di SMP sudah mulai pola pikir itu berkembang, ekstrakurikuler banyak yang membuat anak-anak bermain peran di sana. Terus di SMA itu sudah mulai terbentuk saya mau jadi apa, cita-cita saya mau seperti apa gitu, saya nantinya mau kemana gitu. Ada anak yang memang sudah ingin menjadi taruna, dia belajar dengan giat secara fisik gitu, secara akademik juga dia kejar gitu nilai-nilai ya karena dia ingin menjadi taruna gitu. Ada lagi yang ingin menjadi polisi, tentara, atau pengacara gitu. Jadi dia sudah mulai persiapkan itu. Setelah saya lulus SMA, saya ingin jadi pengacara. Saya harus kemana nih? Saya harus kuliah hukum. Setelah saya harus kuliah hukum, nanti saya harus mengambil profesi gitu. Udah itu sudah ada pikiran-pikiran demikian gitu. Itu di SMA, dan biasanya itu belum tentu si anak ini didapatkan di rumah karena bakat dan minat si anak ini juga dari sekolahan biasanya oleh guru diarahkan, kamu lebih cenderung ke sini, kamu lebih cenderung ke sini, jadi lebih terarah gitu dari sekolahan. Sekolah mengarahkan, tergantung si anaknya mau atau tidak di situ, dan dukungan dari keluarga. Yang ketiga adalah kelompok teman sebaya. Individu mulai mengubah pola perilakunya disesuaikan dengan pola perilaku kelompok tersebut. Hal ini bertujuan agar ia tetap diterima oleh kelompoknya, di mana anggota mulai meniru pola-pola tingkah laku kelompoknya gitu. Teman sebaya ini adalah teman bermain si anak-anak, mulai dari anak-anak remaja, ada teman sebaya yang remaja gitu. Nah, disinilah kontrol keluarga itu juga penting karena ditakutkannya si anak ini salah pergaulan, memilih teman, salah memilih teman, dan dia terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas atau dia memakai narkoba. Karena sekarang riskan sekali ya anak-anak kita kalau kita tidak tanamkan budi pekerti di dalam keluarga itu, begitu dia keluar dia menemukan teman baru, terus oh asik nih begini, jadi bebas, dia tidak dari aturan keluarganya gitu. Nah inilah kekurang sadaran si anak gitu. Jadi anak bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dampak negatifnya sih begitu. Media massa. Media massa adalah merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Media massa dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak kita sudah tahu seperti surat kabar, koran, tabloid gitu. Kalau media elektronik ya internet itu, kita seperti media medsos itu ada beberapa banyak sekali medsos yang bisa kita akses di situ, dan di internet itu kita bisa mengupload apa saja yang kita mau
Tapi kelemahannya adalah apabila kita kurang mau waspada atau kita kurang kontrol, itu bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Karena rekam jejak digital itu keras ya. Jadi apapun yang sudah kita unggah itu seketika itu orang lain bisa melihatnya, dan itu juga buat kita harus berhati-hati gitu. Jangan sampai kita asikkan apa aja kita unggah bahkan pribadi kita gitu. Itu akan membuat orang lain itu tahu gitu. Jangan sampai kita kelewatan untuk bermain di media sosial itu. Yang kelima adalah agama. Agama itu sebagai kontrol sosial. Agama mempunyai peran penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial agar agama dapat menciptakan kualitas umatnya untuk bertoleransi di dalam kebinekaan yang ada. Jadi agama ini merupakan alat kerukunan umat pemeluk agama itu harus menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kabar gembira lah buat semuanya bahwa agama yang lain itu juga bagus, bahwa kita tidak perlu mencela suatu agama agar kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bersama-sama berdampingan tanpa ada permasalahan gitu. Jadi kita bisa bertoleransi. Nah, ini adalah fungsi dari agama itu sendiri, membentuk akhlak juga di dalamnya, nilai-nilai spiritual yang religius yang sehingga mereka bisa mempunyai akhlak yang mulia atau mempunyai budi pekerti yang luhur. Yang keenam adalah tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yaitu keadaan sifat, karakter, dan sikap daripada manusia pada suatu daerah di mana seorang individu bergaul dan bekerja sama dengan manusia lain. Nah, di sini tempat tinggal juga pengaruh nih. Akan beda halnya orang yang tinggal di perkotaan, apalagi di perumahan yang elit, dengan orang yang berada di perkampungan. Orang yang berada di perkampungan itu masih gotong royong sekali, masih guyup rukun, dia masih menjalankan ronda malam, ada orang yang sakit besuk beramai-ramai gitu, karena kekeluargaan, kegotong royongan itu asas-asas itu masih melekat di masyarakat pedesaan atau perkampungan. Tapi beda halnya dengan masyarakat di sosialita yang tinggal di perumahan elit gitu. Itu akan beda halnya karena mereka akan cenderung individualistik, masa bodoh, cuek, lulu, gue. Jadi mereka individualistik ya, sendiri, hidupnya dengan dunia sendiri, selalu berkutat ya dengan kehidupannya dia sendiri dan kelompok high class-nya gitu. Yang ketujuh adalah lingkungan tempat kerja. Lingkungan di mana manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga. Biasanya pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan minat individu tersebut. Dan bagaimana individu dapat berpartisipasi di lingkungan tempat kerjanya. Jadi bagaimana caranya si orang individu ini beradaptasi di lingkungan pekerjaannya yang dia sebelumnya misalkan dari SMA, kuliah, terus dia bekerja, jadi lingkungan bekerja itu kan akan beda hal, beda atmosfer gitu. Dan di sana kita harus bisa menempatkan diri, kita bisa gimana caranya kita bisa menempatkan diri, menghargai atasan atau pimpinan, bisa menghargai teman juga, menghormati mereka semua, terus juga bisa mengemban tugas atau tugas yang diberikan oleh pimpinan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana dia bersikap itu di lingkungan tempat kerja akan berbeda. Misalkan kita dengan pertemanan biasa dan lingkungan kerja itu ya berbeda juga gitu. Jadi tempat kerja itu ya memang biasanya sih sesuai dengan bakat dan minat. Ada yang memang terpaksa nih saya di sini gitu. Saya terpaksa nih di sini, bagaimana caranya
si orang tersebut, si individu tersebut bisa bersosialisasi dan bisa menyesuaikan di tempat kerjanya agar dia tidak keteteran. Kesimpulannya yaitu agen-agen tersebut saling berkaitan membentuk pola kepribadian manusia untuk dapat beradaptasi agar dapat tercapainya keharmonisan, keselarasan, keseimbangan. Jadi agen-agen tersebut itu sangat berkaitan dan berhubungan erat untuk membentuk kepribadian si individu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.